perjelas biasanya materi minggu lalu itu kita bahas tentang masa pra-Islam. Di mana masa pra-Islam di sini adalah masa sebelum kita tidak, masa di mana orang-orang jahiliyah itu masih menyembah berhala. Oke. Baik, kita masuk ke materi kita selanjutnya yaitu mengenai perkembangan Islam masa Baik, kita masuk ke perkembangan Islam pada masa Islam Khulafaur. Nah, di sini Bapak akan jelas mengenai tujuan belajar Bapak pada hari ini. Yang pertama itu terdidik dapat menganalisis proses pemilihan Khalifah Utsman bin Affan dan juga menganalisis proses pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum Bapak menganalisis pemerintahan Utsman dan juga Ali, Bapak akan memperjelaskan tentang latar belakang pengangkatan Khalifah di sini. Yang mana pengangkatan Khalifah ini berawal setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, di mana pada saat itu semua mengalami kesedihan dan juga kebingungan tentang siapa yang akan memimpin pada periode selanjutnya. Nah, kemudian para sahabat melakukan musyawarah, yang mana musyawarah ini dilakukan untuk menentukan siapa pemimpin umat Islam selanjutnya. Yang mana musyawarah ini disebut dengan musyawarah Saqifah Bani Saidah. Musyawarah apa Anda? Saqifah Bani Saidah. Nah, di mana di sini dari musyawarah tersebut bahasanya ditemukanlah musyawarah yang di mana kita akan setelah Nabi Muhammad wafat itu muncullah Khulafaur Rasyidin. Nah, di mana Khulafaur Rasyidin ini adalah para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Oke, jadi Khulafaur Rasyidin ini memerintah dari tahun berapa? Dari 622 Masehi sampai 661 Masehi. Nah, di Khulafaur Rasyidin ini ada berapa khalifah? Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Bapak di sini akan menjelaskan tentang Utsman bin Affan yang mana masa kuasanya yaitu dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Sekitar berapa tahun? 12 tahun. Sekitar 5 tahun. 11 tahun. Sekitar 11 tahun. Oke, nah di mana setelah wafatnya Umar bin Khattab, pemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Nah, pada masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin luas dan perkembangan pembangunan mulai meningkat. Nah, di situ Bapak ingin bertanya, Utsman memiliki julukan apa? Satu Pak. Bahkan ada Rasid. Zunnurain Pak. Apa itu sebenarnya? Pemilik dua Oke, cahaya. kita beri waktu kepada Rasid. Nah, ini benar yang kita oleh ada Rasid bahwasanya Utsman bin Affan memiliki julukan Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya karena Utsman langsung menikahi putrinya Nabi Muhammad sekaligus yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Oke, kita masuk ke jasa terbesar Utsman bin Affan yaitu menyeragamkan penulisan mushaf Al-Quran agar bacaan Al-Quran tetap sama di berbagai wilayah. Nah, mushaf tersebut dikenal dengan mushaf Utsmani. Namun pada akhir masa pemerintahannya muncullah konflik dan perbedaan pendapat yang menyebabkan keadaan pemerintah menjadi kurang stabil. Jadi konflik yang terjadi pada masa Utsman bin Affan ini sangatlah panjang dan menyebabkan pemerintahan kurang stabil. Nah, di sini ada beberapa substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Yang pertama, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, menyeragamkan dan membuka Al-Quran. Dan yang ketiga, yaitu mengembangkan pembangunan dan fasilitas umum. Oke, dari materi Utsman bin Affan ada yang dipertanyakan atau sudah paham anak-anak semuanya? Paham.
656 sampai 661, masih sekitar berapa tahun Anda Bapak? Sekitar 5 tahun. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah ketika kondisi umat Islam sedang mengalami konflik yang sangat besar dan mengalami perpecahan. Pada masa ini terjadi perang Jamal dan juga perang Siffin. Nah, Bapak ingin tanya, siapa sih yang memimpin perang Jamal dan juga perang Siffin? Tahu Pak. Ada yang masih? Nah, kalau setahu saya perang Jamal itu antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Talha dan Ja'far. Oke, kita berjawab kepada Rasid. Nah, jadi benar dari dikatakan oleh Rasid tadi bahwa perang Jamal itu dipimpin oleh pihak Ali, sedangkan perang Siffin dipimpin oleh lawannya Talha Pak. Nah, ya, betul. Nah, selanjutnya yang dimana terjadi perang Jamal dan perang Siffin ini yang menunjukkan ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Nah, meskipun menghadapi banyaknya tantangan, Ali tetap berusaha menegakkan keadilan, menjaga persatuan dan memimpin dengan bijaksana. Nah, Ali bin Abi Thalib ini dikenal sebagai pribadi yang cerdas, pemberani, sederhana dan memiliki ilmu yang luas. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada Bapak semuanya, apa gelar atau julukan Ali bin Abi Thalib? Saya coba. Dipersilakan Anda Rasid. Karramallahu wajhah Pak. Oke, kita beri waktu kepada Rasid. Oke, rasanya julukan Ali bin Abi Thalib adalah Karramallahu wajhah. Oke, selanjutnya kita masuk ke substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang mana yang pertama itu menggantikan kepala daerah yang diangkat pada masa Utsman dengan pemimpin baru. Dan selanjutnya mengambil kembali tanah dan harta negara yang diberikan tanpa alasan yang sah, menegakkan keadilan dalam pemerintahan, berusaha menyatukan kembali umat Islam yang terpecah serta memperbaiki kondisi politik dan keamanan negara. Nah, dari penjelasan Bapak mengenai Ali bin Abi Thalib ini, ada yang ingin bertanya atau sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Bapak di sini akan mengadakan kuis. Di mana Bapak akan mengadakan kuis yang bisa menjawab angkat tangan. Nanti Bapak kasih nilai plus. Apakah Bapak semuanya siap? Iya, Pak. Oke. Nah. Baik. Kita sekarang masuk ke pertanyaan pertama ya. Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau memerintah selama berapa tahun? Yang bisa angkat tangan. Pada sekali. 2 kali. Tahun. Oke, benar. Kita lihat tuh. Utsman itu memimpin ya. Yang kedua, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, di situ terjadi perang apa? Pada Ismadi. Siffin, Jamal. Oke, benar. Kita lihat pada Ismadi. Pertanyaan terakhir, Ismadi masih memimpin. Di mana Ali bin Abi Thalib dimakamkan? Yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Di bawah. Siapa yang bisa angkat tangan? Mohon serius. Salah. Ada Rasid bisa? Tidak, Pak. Tidak. Iswadi? Gimana, Pak? Kalau tidak bisa kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya, Pak. Oke. Dan selanjutnya, siapa yang bisa angkat tangan? Di manakah Utsman bin Affan bertemu dengan Ruqayyah dan juga Ummul Kulsum? Di mana? Yang tahu angkat tangan. Mohon serius anak Bapak. Lindungi, Pak. Kurang tepat. Berarti berapa? Oke, benar. Oke, kita cukupkan kuis pada hari ini. Bapak berikan hapus nilai 100 untuk pada Riswandi. Beri hapus. Oke, di sini selanjutnya Bapak ingin mengadakan bagian kelompok. Bapak minta kepada
dibagi dua saja. Bagaimana sih Tris? Sendiri, Adi sama Rasid berdua. Gak kelompok dari lebih dua kayaknya Pak. Bapak beri waktu 2 menit. Bagi yang sudah selesai boleh maju ke depan ya. Pak. Pada sendiri silakan. Baik, bismillah, saudara, latar belakang dari Khalifah Rasyidin. Latar belakang dari Khalifah Rasyidin selama kita ketahui munculnya ya Pak. Yang pertama yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mana ketika beliau wafat maka diadakan yang namanya musyawarah untuk pemilihan pemimpin selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu untuk menindaklanjuti apa saja kebijakan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Insiden Pak. Oke, jadi benar yang dikatakan oleh Ustaz tadi bahwasanya latar belakang dari dunia Khalifah Rasyidin di sini adalah setelah Nabi Muhammad wafat dan di situ semuanya merasa kesedihan dan juga kebingungan. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik Pak, izin Pak. Nah, tadi hasil pertanyaan diskusi kami adalah jelaskan pemerintahan yang dilakukan pada masa Utsman bin Affan. Jadi berdasarkan yang Bapak jelaskan tadi bahwasanya pemerintahan pada masa Utsman bin Affan ini berlangsung kurang lebih ya selama 12 tahun ya, 11 tahun. Nah, mana pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini terjadi banyak yang pergerakan dan pemberontakan. Hasil nanti Utsman bin Affan terbuka. Nah, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini terjadi kodifikasi Al-Quran, mengumpulkan serta menulis Al-Quran menjadi satu dialek saja, jadi tulisan saja, yaitu Rasam Utsmani. Nah, itu dapat kami jawab dari Pak. Terima kasih Pak. Nah, jadi benar yang dikatakan oleh Nada Rasid tadi bahwasanya sistem pemerintahan Utsman bin Affan di sini bahwasanya Utsman bin Affan yaitu mengkodifikasikan Al-Quran. Ya Pak. Baik, jadi kesimpulan materi Bapak pada pagi hari ini mengenai Khalifah Rasyidin, yaitu Khalifah Rasyidin merupakan khalifah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Masa pemimpinannya menjadi periode yang sangat penting dalam perkembangan Islam karena berhasil menjaga ajaran Islam, memperluas wilayah kekuasaan serta membangun sistem pemerintahan yang lebih teratur. Nah, mungkin sekian materi Bapak pada pagi hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa anak-anak Bapak pahami dan juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.